Pembahasan kita kali ini yaitu tentang soal-soal yang berhubungan dengan dinamika rotasi. Kita lihat soal nomor 1 dikatakan, sebuah katrol dari benda pejal dengan tali yang dililitkan pada sisi luarnya ditampilkan seperti gambar. Gesekan katrol diabaikan. Jika momen inersia katrol I sama dengan beta dan tali ditarik dengan gaya tetap F, maka nilai F setara dengan, kita lihat di sini pembahasan. Oke, dari hubungan antara momen gaya dengan momen inersia, karena di sini ada gaya dan benda berputar ada inersianya, maka kita buat F dikali R. F dikali R di sini tegak lurus sama dengan I dikali alfa. Di pelajaran sebelumnya ini udah pernah dibahas. Oke, kita lihat di sini. Berarti F itu sama dengan I kita ganti dengan beta dari soal. Berarti beta kali alfa dibagi R. R ini pangkat 1. Kalau kita naikkan ke atas, maka tanda pangkatnya berubah menjadi min. Sehingga kita peroleh beta dikali alfa dikali R min 1. Jawabnya adalah yang D. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Sistem katrol seperti gambar di bawah. Katrol berupa silinder pejal homogen yang dapat berotasi tanpa gesekan terhadap sumbunya yang tetap. Massa beban M1 itu sama dengan M, massa katrol M besar itu sama dengan 2M, massa beban M2 sama dengan 3M. Dan diameter katrol itu sama dengan D. Jika percepatan gravitasi G dan sistem bergerak tanpa pengaruh gaya luar, percepatan sudut rotasi katrol. Kita lihat pembahasannya. Dari pelajaran sebelumnya kita telah peroleh rumus untuk mencari percepatan adalah berat benda kedua atau yang paling berat, ya, mana yang paling berat itu di depan dikurang benda yang lebih ringan dibagi jumlah semua massa. Kalau nanti beban yang digantung hanya 1, maka W-nya cukup kita tuliskan 1 dan M-nya juga 1 di sini. Ini katrol selalu ada. Hasilnya sama dengan kita buat A sama dengan W2 ini adalah M2 kali G dan W1 M1 kali G. Kita keluarkan aja G-nya. Dibagi massa M1 tambah M2 ditambah setengah MR kuadrat per R kuadrat. Kita coret ini R kuadratnya, ini habis. Maka bisa kita peroleh berarti M2 dikurang M1 kali G per M1 tambah M2 ditambah setengah M. Yang ini. Kita lanjutkan. Di sini M2 itu tadi 3M dari soal, ini dikatakan 3M. Dan M1 itu adalah M. Kita masukkan di sini M. Dibagi M tambah 3M ditambah setengah, sedangkan massa katrol atau M besar ini itu sama dengan 2M dari soal. Oke, 2-nya kita coret, maka kita hitung totalnya. 3M dikurang M 2M kali G, kemudian M tambah 3M 4M ditambah M 5M. Kita coret M-nya, maka kita peroleh 2G per 5. Itulah percepatan linearnya. Yang diminta adalah percepatan sudut rotasi katrol. Maka kita lihat percepatan sudut itu adalah A per R. Ya, percepatan linear dibagi dengan jari-jari. Kita masukkan A tadi 2G per 5 ini udah kita peroleh. Sedangkan jari-jari adalah setengah diameter karena dikatakan di sini diameter adalah D. Oke, 2 ini naik ke atas, kita kalikan langsung menjadi 2 kali 2 4. 5 kali 1 5. Hasilnya menjadi 4G per 5D. Jawabnya adalah yang C. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Dikatakan di sini seorang penarik sepatu es memiliki momen inersia 60 kg meter kuadrat dan kelajuan sudut 20 radian per sekon ketika kedua lengannya terentang. Jika pada saat lengannya merapat ke tubuhnya mempunyai momen inersia 15 kg meter kuadrat, maka kelajuan sudutnya adalah, kita lihat pembahasan di sini berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Artinya momentum sudut sebelum dan sesudah harus sama. Yang pertama kita lihat dulu, I1 60 kg meter kuadrat, kemudian omega 1 20 radian per sekon. Dari soal. Selanjutnya kita lihat I2 15 kg meter kuadrat, yang ditanya adalah omega 2 sama dengan berapa. Oke, kita lihat dari hukum kekekalan momentum sudut, berarti momentum sudut sebelum harus sama dengan sesudah. Jadi I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2.
Kita masukkan ini 60 kali omega 1 20 sama dengan 15 kali omega 1. 60 kali 20 itu 1200, 15 omega 1. Maka omega 1 itu 1200 bagi 15 sama dengan 80 radian per sekon. Jawabnya adalah yang C. Berikutnya kita lihat soal nomor 4. Dalam soal dikatakan sebuah katrol cakram pejal masanya 8 kg dan berjari-jari 10 cm. Pada tepinya dililitkan sutas tali yang ujungnya diikat beban 4 kg, di mana G itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Percepatan gerak turunnya beban adalah berapa? Kita lihat pembahasannya. Karena di sini beban hanya digantungkan satu, maka kita hitung W sama dengan 4 kali 10. Masa beban 4 kali 10 sama dengan 40 Newton. Sehingga persamaannya dapat kita tulis. Bebannya hanya ada satu, kita tulis ini 1 per M ditambah setengah M. Tadi ini di nomor sebelumnya telah kita bahas. Oke, kita masukkan. Berarti W-nya tadi dari sini kita peroleh 40 per 4 ditambah setengah kali 8. Ini bisa kita coret. Hasilnya menjadi 4 sama dengan 40 per 4 ditambah 4 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabnya adalah yang B. Selanjutnya kita lihat soal nomor 5. Perhatikan gambar di samping. Seutas tali dengan massa diabaikan dililitkan pada katrol dan ujung bebasnya digantungi beban bermassa M. Ketika beban dilepas dari keadaan diam, ternyata dalam waktu 2 sekon beban turun sejauh 200 cm. Jika jari-jari roda R dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka momen inersia roda dinyatakan dalam M dan R adalah. Kita lihat pembahasan. Yang pertama, waktu turunnya itu 2 sekon. Sedangkan jarak yang ditempuh adalah 200 cm atau 2 meter. Kemudian, kecepatan mula-mula, karena dia dari keadaan diam, berarti sama dengan 0. Yang pertama di sini kita cari adalah berapa percepatannya. Maka dari rumus S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, kita masukkan. S-nya tadi sama dengan 2 meter, V0-nya 0, kita masukkan ini 0 kali T 0. Ditambah setengah A kali T-nya di sini 2 kuadrat. Berarti ada 4. 4 dikali setengah 2. Jadi dapat kita tulis 2 sama dengan 2A. A itu berarti sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Kita udah peroleh nilai A-nya. Kita masukkan ke rumus. A sama dengan M kali G per M ditambah I per R kuadrat. Ini karena hanya ada satu beban, kita tuliskan 1. Masanya juga seperti itu. Oke, selanjutnya kita masukkan A-nya 1. M dikali G 10. M ditambah I per R kuadrat. Kita kali silang ke sini. Berarti ini menjadi M ditambah I per R kuadrat. Ya, karena ini dikali 1 sama dengan 10M. Kita pindahkan ke kanan, berarti 10M dikurang M. Hasilnya adalah 9M. Jadi, kalau kita teruskan, ini tinggal kita kalikan ke sini. Berarti I sama dengan 9MR kuadrat. Jawabnya adalah yang C. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.